Acara selanjutnya, sambutan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 7. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 7 atau disingkat LLDikti adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan pembinaan kepada perguruan tinggi di wilayah kerjanya dan ITATS berada di wilayah kerja LLDikti Wilayah 7. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Diah Sawitri, SEMM, disilakan. Terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pagi setengah siang ya ini. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, saya banggakan di sini ada pembina YPTS Bapak Harudi Setiawi Bisono SH beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua YPTS Bapak Insinyur H. Abdul Zikri MM, Rektor ITATS Bapak Dr. Mat Salin ST MT PhD, mantan Rektor ITAT, oh ada mantan ya di belakang kami tadi, mohon maaf Pak Rektor senior ya, kalau yang sekarang Rektor junior ya, begitukah atau jangan mantan ya, Rektor senior aja deh, dari Kalem mengatakan ya. Para profesor dari perguruan tinggi dan juga para pimpinan perguruan tinggi, para senat, dosen dan segenap sivitas akademika ITATS ya, para wali wisudawan yang kami banggakan dan para wisudawan yang kami cintai dan seluruh hadirin yang tidak kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah berkahi kita dengan susah payah, macet-macet, masuk tambak sumur, alhamdulillah sampai ITAT tercinta. Insya Allah ini penuh berkahnya Allah ya, sehingga kita bersama-sama saat kami diundang Rektor Senior, wisuda 2 tahun yang lalu kami nggak bisa datang, tahun lalu nggak bisa datang, tahun ini baru bisa datang, sehingga prioritasnya kita ke ITATS tidak yang lain, begitu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya dari LLDikti Wilayah 7 Jawa Timur beserta jajaran kami mengucapkan selamat dan sukses karya nyata dari Institut Teknologi Aditama Surabaya yang dipersembahkan kepada masyarakat, bangsa dan negara sebanyak 374 wisudawan. Insya Allah yang di wisuda ini doanya Bu Kalem ya dan tim dari LLDikti adalah wisudawan yang mampu mencetak kerja, bukan pencari kerja. Amin Allahumma amin. Ya, insya Allah para wisudawan punya komitmen ya untuk melakukan perubahan yang diawali dari dirinya untuk menjadi seorang pencetak kerja yang mampu menunjukkan kompetensi sesuai dengan hard skill maupun soft skill ya. Karena untuk saat ini kita tidak cukup dengan kompetensi tapi harus dibarengi dengan value lain ya, sebagai seseorang yang dihasilkan dari Institut Teknologi Aditama Surabaya, baik itu science, knowledge, know-how, and skill untuk memenangkan persaingan di era Indonesia menuju Indonesia emas ke depan adalah para wisudawan yang saat ini diwisuda oleh ITATS Surabaya. Ya, insya Allah
kakak-kakak yang diwisuda itu betul-betul sudah dilaporkan ke PD Dikti dan kakak-kakak semua juga sudah punya nomor ijazah secara nasional. Jadi sah menjadi sarjana maupun magister maupun doktor yang didapat dari Institut Teknologi Aditama Surabaya. Ya. Kami pesan dari LL Dikti, jangan sampai kakak-kakak yang diwisuda itu tidak melihat portofolio yang ada di PD Dikti kalian semuanya. Lihatlah nama sudah benar atau belum ya, nama kalian, tanggal lahir dan semuanya harus sesuai pada saat kakak-kakak menempuh pendidikan dari awal sampai sarjana yang diperoleh saat ini. Karena banyak sekali surat masuk ke LL Dikti yang intinya minta perbaikan nama ya. Jangan sampai itu terjadi karena LL Dikti tidak diizinkan untuk merubah itu semua ya. Yang merubah perbaikan adalah dari perguruan tinggi asal melalui PD Dikti kalian masing-masing bila ada kesalahan. Ya, dan itu pun harus ada surat-surat keterangan sehingga kakak-kakak harus peduli PD Dikti-nya dilihat, jangan sampai ada yang keliru. Kami yakin yang diwisuda saat ini semuanya sudah benar ya. Harapan dari LL Dikti itu. Kalau semua sudah benar itu juga memudahkan kakak-kakak dalam menempuh pendidikan berikutnya atau dalam menciptakan lapangan pekerjaan ke depan. Ini harapan dari LL Dikti wilayah 7. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, kita perlu menyampaikan ya, kami di LL Dikti itu berbasis untuk saat ini harus mengimplementasikan Permendikbud Ristek nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Nah, di sini mutu harus kita sendiri yang mengawali. Jadi budaya mutu kita bangun melalui mahasiswa kita tercinta. Ya. Mutu kita bangun melalui dosen kita tercinta. Mutu kita bangun melalui prodi kita tercinta. Mutu kita bangun melalui fakultas tercinta. Dan happy endingnya adalah pada universitas tercinta. Itu harapan dari mutu. Contoh sederhana kakak-kakak yang diwisuda, karena misalkan kakak-kakak punya adik untuk kuliah di ITAJ kembali, itu sudah nyaman ya, persepsinya sudah satu kata untuk ITAJ tercinta. Ya. Bila para dosen membimbing kalian, itu harus betul-betul dengan hati. Ya. Satu bab dicek plagiasinya. Itu justru yang terbaik, tercantik, teristimewa. Ya. Bila para dosen mengingatkan di setiap bab, itu dilihat cek plagiarismenya, itu membawa mutu berawal dari mahasiswa. Ya. Bab 1, bab 2, bab 3, sampai bab terakhir di sini sesuai dengan SOP-nya, lulus 5 bab atau 6 bab, itu kurang dari 25%. Itu baru aman, nyaman, tentram. Karena banyak terjadi EK yang saat ini kami lakukan, kita mohon maaf ini sedikit menyampaikan Pak Rektor ya, untuk kita semuanya, kita itu saat ini sering ditugasi dari EK Pusat untuk melihat itu. Ternyata ada yang 90% itu sama dengan orang lain, ada yang 75%, ada yang 50%. Jangan sampai itu terjadi pada kita. Begitu ya sayang ya para wisudawan, cek lagi nanti tesisnya ya, skripsinya cek lagi dengan plagiarisme ya, dengan Turnitin yang paling mudah. Nah ini kalau di sini sudah ada SOP-nya disertai dengan integritas, keyakinan bahwa ini adalah milikku, saya adopsi dari lain untuk novelty dan lain-lain hanya 25% maksimal misal. Ya, ini contoh sederhana. Karena kalau tidak, nanti ijazahnya tidak
diberikan lagi untuk bisa RPL atau rekognisi pembelajaran lalu diperlakukan kembali, sehingga harus membuat kembali dengan bimbingan ya, jangan sampai itu terjadi. Ini karena sayangnya Bu Kalem kepada wisudawan dan juga intat tercinta ya, pesan-pesan ini karena sayang, bukan karena yang lain ya, karena cintanya kepada alumni perguruan tinggi di wilayah 7 Jawa Timur, hanya itu, enggak ada yang lain. Nah, kami yakin semua kalau di ITAT sudah dengan SOP yang benar, sehingga hal-hal seperti itu sudah tidak ada lagi di sini. Begitukah kakak-kakak? Iya kah? Iya kah? Iya kah? Oke, ini baru semangat ya, jangan iya, ya, gitu ya. Itu baru semangatnya luar biasa alumni ITATS ya. Bapak Ibu yang saya hormati, masyarakat luas, kami tadi mulai masuk pintu ya, sampai ke sini banyak para wali wisudawan. Kami perlu sampaikan masyarakat luas bahwa saat ini pemerintah kita itu ada konsep namanya Merdeka Belajar episode ke-26. Ya, masyarakat harus tahu ini. Jadi nanti kalau menyekolahkan putra-putrinya itu sudah tahu tujuannya. Ya, episode ke-26 itu ada dua hal penting yang masyarakat dan seluruh sivitas akademika tahu. Yang pertama adalah tentang transformasi sistem pendidikan tinggi. Nah, di situ dikatakan kita nanti dinilai by input proses luaran. Jadi perguruan tinggi kembali dinilai by input, proses, output atau luaran atau outcome, ya itu. Inputnya ya ada mahasiswa, ada dosen, ada tendik pustakawan, ya, ada laboran. Kalau teknik pasti ada labnya ya. Ada juga sarana prasarana, kurikulum kekinian berbasis local wisdom. Ya, dan juga SPMI ya, karena Undang-Undang nomor 53 itu mewajibkan SPMI. Jadi inputnya ditambah SPMI dan kontrak kuliah. Kontrak kuliah itu tidak hanya untuk CPL, CPMK, sub CPMK dan indikator untuk capaiannya, tapi bagaimana kita mengimplementasikan peraturan terkait dengan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang PPKS. Ya, 5 anti yang menjadi kebijakan Kementerian Pendidikan harus kita implementasikan. Ya, masyarakat harus diberi nyaman, masyarakat harus diberi aman, masyarakat harus diberi nyaman, tentram saat putra putrinya kuliah. Sehingga di sini mengimplementasikan namanya 5 anti itu adalah anti intoleransi, anti kekerasan seksual, anti bullying, anti narkoba dan juga anti corruption. Ya, 5 anti kebijakan ini menjadi satu kesatuan by input untuk mencapai output sesuai dengan KKNI dan SNDikti. Nah, sedangkan proses ini sangat penting. Itulah mutu berbicara, ya. Apakah hybrid ataukah itu pembelajaran daring dengan konsep menggunakan LMS, e-learning, blended learning dan semuanya itu by metode yang digunakan untuk mencapai tujuan luaran. Luarannya adalah bagaimana lulusan ITAT ini adalah mampu mencetak kerja ini. Jadi by input proses outputnya jelas. Disinilah LLDikti wilayah 7 Jawa Timur melakukan kolaborasi sinergi dengan perguruan tinggi untuk mewujudkan SDM unggul Indonesia Emas 2045, SDM unggul Indonesia Maju, SDM unggul pemimpin masa depan, SDM unggul mampu bersaing secara nasional maupun internasional, SDM unggul investasi yang strategis, SDM unggul mampu mempunyai multiplier efek untuk menyejahterakan masyarakat, bangsa,
dan negara. Itu harapan besarnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kami menyampaikan ini tadi baru satu sistemnya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, ya, nanti untuk akreditasi perguruan tinggi itu ada tata kelola yang tidak seperti sebelumnya. Jadi fondasi kuat pemerintah untuk membangun bangsa ini melalui pendidikan itu ditunjukkan membiayai seluruh akreditasi, baik menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 itu perguruan tinggi tidak dibedakan antara PTS dan PTN, ya, atau PTMBH tidak, tapi PT di Indonesia itu semua fondasinya dibiayai oleh negara dalam akreditasi. Jadi nanti ada dua, tidak terakreditasi dan terakreditasi, itu yang dibiayai oleh negara. Tetapi bila ITAJ atau prodi-prodi ITAJ ini ingin unggul, maka dibiayai oleh ITAJ sendiri. Bila ITAJ ini ingin akreditasi internasional, maka semua dibiayai sendiri sesuai kebutuhan ITAJ, itu bedanya. Jadi nanti enggak ada baik sekali, tidak ada, baik tidak ada, yang ada terakreditasi dan tidak terakreditasi, itu pemerintah. Ya, kalau unggul itu kepentingan internal perguruan tinggi, internasional itu kepentingan untuk menjadi powerful ITAS, maka mengurus international accreditation. Silahkan, ya, semua itu adalah local wisdom yang dilakukan oleh perguruan tinggi masing-masing di wilayah 7 Jawa Timur, umumnya Indonesia kita tercinta. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang kami sampaikan untuk sistem pendidikan tinggi di Indonesia yang terkait dengan penjaminan mutu adalah hal yang sangat penting. Jadi kami berharap Pak Rektor dan Sivitas Akademika, Manajemen Information System, Higher Education Quality Assurance betul-betul menjadi fondasi yang kuat untuk menjadikan lulusan ini berkualitas. Satu kata kuncinya adalah mutu kita bangun dari diri kita, siapapun itu, ya. Karena ada perguruan tinggi ini kita perlu motivasi juga. Saat ini ada perguruan tinggi PTS yang daftar sudah 10.000, yang registrasi sudah 3.500 lebih. Saya tanya, apa yang menjadi kekuatan? Ternyata kata kuncinya adalah mutu. Ya, mutu menjadi jaminan atau bisa dikatakan mutu menjadi aset yang strategis untuk perguruan tinggi dalam mewujudkan SDM unggul Indonesia emas ke depan. Ini yang kami haturkan untuk Bapak Ibu semuanya dan masyarakat luas. Kami sekali lagi menyampaikan selamat dan sukses karya nyata yang dihasilkan oleh Institut Teknologi Aditama Surabaya yang betul-betul berbasis kearifan lokal untuk mewujudkan lulusan yang mampu bersaing di era saat ini, dan insya Allah ITAJ juga akan mengoptimalkan peluang dan kekuatan yang dimiliki dari resources yang ada di ITAJ tercinta. Ya, fondasi dosen harus menjadi tolok ukur keberhasilan untuk mencapai melalui jabatan fungsional dosen, harus menjadi prioritas utama dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi. Itu titipan kami untuk para dosen, Pak Rektor. Insya Allah sebelum berakhir, kalau Bu Kalem tidak biasa berpantun ya kakak-kakak, insya Allah kita berdoa di ruangan, di forum ini Allah berikan kita sehat semuanya, amin. Sukses semuanya, amin. Diamini ya, sukses semuanya, amin. Ya, sehat semuanya, selamat semuanya, dan diberikan sugih semuanya oleh Allah untuk bekal ibadah, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Profesor
Dr. Dias Safitri SEMM,